Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti kuliah daring ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Moneter. Baiklah, saya sendiri akan memaparkan materi dari kelompok kami, yakni definisi stabilitas sistem keuangan. Nasi 2006 mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi di mana sistem keuangan satu secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu dari deposan ke investor dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan. 2. Dapat menilai atau mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan. 3. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Kestabilan keuangan adalah tidak adanya krisis yang berarti situasi di mana ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian sehingga fungsi intermediasi sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. B. Pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam sistem perekonomian. Hoban dan Kekes dan Skinasi pada tahun 2004 menyatakan 3 alasan stabilitas sistem keuangan penting. Yang pertama, stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Kedua, perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara, diantaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi. Ketiga, keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antara industri dan antara pasar antara negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan, sehingga kegagalan satu pasar di luar negeri biasa menjadi sumber krisis di dalam negeri. 4. Sistem keuangan makin kompleks di mana unsur menyembunyikan risiko keragaman aktivitas dan investasi serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian sebagai bagian dari sistem perekonomian. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Fani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu C. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran.
Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, begitu pula sebaliknya. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. 5 peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan adalah: pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga. Dalam operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsi dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. D. Peran Bank Syariah dalam stabilitas keuangan nasional. Perkembangan Bank Syariah Nasional memperlihatkan adanya potensi yang besar akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Peran perbankan sangat penting bagi kestabilan sistem keuangan. Pengalaman krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun akhir disebabkan oleh ketidakstabilan sistem keuangan yang diciptakan oleh lembaga perbankan. Kehadiran Bank Syariah sebagai alternatif memberikan warna baru pada sistem keuangan nasional dan internasional. Walaupun market share perbankan syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional, namun bank syariah berkembang pesat di Indonesia. Perbankan syariah yang cukup cepat tersebut dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi kestabilan sistem keuangan nasional. Bank syariah dapat ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan domestik. Jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal, namun perbankan syariah juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam aktivitasnya masih meniru bank-bank konvensional. Itu tadi pemaparan dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.